Makanya Nabi Sulaiman itu, Bapak Ibu, dia tidak ada mengurung-urung burung dalam sangka. Karena dia tahu bahasa burung. Awak kini dia tidak mengerti di Bali murai batu itu 2 juta. Itu dikurang dalam sangka. Di betuanya tiap pagi. Hanya berbunyi. Mau bunyinya. Iya kan? Nang kecil awak bangga awak. Burung dia berbunyi panjang. Padanya menyumpah ya awak. Tu bini dan lihat kayu tinggal. Kurang dalam sangka. Kau nak mati jangan cepet. Kuang dibuat rumah rancak, dia fasilitas di dalam banyak-banyak. Piang tak boleh keluar dari lantai yang enam. Itu kecilnya tu. Awak dia tak mengerti semua Nabi Sulaiman. Tapi kalau ada jemaah masjid ikhlas, kau nak mengurung-urung burung kau, sudah sembahyang kau lapar. Sebelum kita salat zuhur berjamaah, kita lihat Al-Quran surat An-Namlu. An-Namlu itu bahasa kitanya semut. Di dalam ayat ini diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi oleh Allah mukjizat bisa mengerti bahasa semua binatang. Suatu kali beliau melatih tentaranya berbaris. Rute yang akan ditempuh itu ada sarang semut. Samui walaupun jumlahnya miliaran itu tidak memakan tampe. Karena tubuhnya gede. Ketika akan melalui suatu tempat yang dihuni oleh semut itu, keluarlah raja semut mengingatkan rakyatnya. Jadi komunitas semut ini juga sama seperti kita. Ada pemimpinnya. Ketika Nabi Sulaiman hampir tiba dengan tentaranya di tempat semut itu, hatta idza atau ala wadin naml, ketika hampir tiba di sarang semut itu, qalat, berkatalah raja semut. Jadi dari bahasa Arab ternyata raja semut ini betina, bukan jantan. Apa katanya? Qalat namlah. Jadi kata-kata kalimat qalat tadi menunjukkan bahwa raja semut ini perempuan. Kalau yang jantan berbicara atau laki-laki tiba awak itu qala. Kalau perempuan qalat. Qalat namlah, berkatalah raja semut tadi, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, wahai teman-temanku, sahabatku, karib kerabatku, semut-semut yang berada di dalam sarang ini, maka jauh-jauhlah kamu lari ke bawah. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Sulaiman akan lalu ke tempat kita ini. Kalau kita masih di permukaan bumi, nanti kita terinjak. Sepatunya dari besi, badan kita halus, tentu kita akan mati. Biasanya nanggadang konyo pijak senang ketik. Wahum la yashurun, dia tidak akan sadar bahwa ada di sini semut. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu, Nabi Sulaiman itu mengerti segala bahasa, termasuk bahasa binatang.
Jadi ketika mendengar semut berbicara seperti itu, kan padih aja sindirannya tuh. Sulaiman tuh ndak mau tahu, donya makhluk gadang awak ketik nyolanyau sawah. Nabi Sulaiman tahu apa yang dikatakan semut itu, tentaranya enggak. Bagaimana beliau menanggapi bahasa semut tadi? Fatabassama dhahikan. Maka tersenyumlah dia mendengar perkataan semut min qauliha. Jadi kaum muslimin, kalau ibu-ibu membasuh piring, kamam buangan air ke tanah, jangan sembarang buang. Jadi ada ndak lubang samui, ya kan? Air sapanci itu disiraman tu sama jo banjir dia nya sedang pilkada di dalam. Disiram dia awak jo air balado tu, maka dia akan teraniaya. Kaum muslimin, bagaimana Nabi Sulaiman menanggapi ocehan semut tadi? Rabbi auzi'ni, beri saya kesempatan ya Allah, an ashkura ni'mataka allati, mensyukuri nikmat engkau ini. Orang lain tidak engkau beri mukjizat, saya diberi mukjizat mengerti bahasa binatang. Nak bahasa orang saja dia tahu, dah bahasa binatang tahu. Ini suatu nikmat ya Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu, bapak ibu-ibu, dia tidak ada mengurung-urung burung dalam sangkar, karena dia tahu bahasa burung. Awak kini dia tidak mengerti di Bali murai batu itu 2 juta, itu dikurung dalam sangkar. Di betunya tiap pagi. Hanya berbunyi, mau bunyinya, iya kan? Nang kecil awak bangga awak, burung dia berbunyi panjang. Padonya menyumpah ya awak, tu bini dan lihat kayu tinggal, kurung dalam sangka, kau nangka mati jalan cepet. Kuang dibuat rumah rancak, dia fasilitas di dalam banyak-banyak, piang tak boleh keluar, di lantai yang anam. Itu kecilnya tu, awak dia tak mengerti semuanya Nabi Sulaiman. Tapi kalau ada jemaah masjid ikhlas, kau nak mengurung-urung burung kau, sudah sembahyang kau lapar nanti. Kelas 2 bos sekolah dasar dulu lah ada lagunya. Bahasa burung kau tak suka ditawan dalam kandang itu, dalam sangkar. Inyo bahasa yo ingin tabang tinggi dikurung ya Pak. Ya kan? Ada lagunya tuh, ada. Wahai kau burung dalam sangkar, siana mengecek dado. Lagu tuh itu pakaklah telinganya. Sungguh nasibmu malang benar. Dia tak suka burung dalam sangkar. Dia tak dengar dapat tu. Alap peme ko la tulas lumayang. Barana kamahanyo burung tu diwali. Ada orang India, orang Kaliang, sama sembahyang yang buat di Masjid Rawang Mutatairin. Sudah tu Ustaz, ambo kelakang padang teter dah bisa ada. Bayinya di lekang padang teter tu kan banyak bahasa burung tu. Nyobali burung tu sado, orang banyak pitih. Bali sado burung lekang tu gak ada arti raja burung kau. Hanya bawa koki gado-gado je lah pejenan saja. Itu orang nak tahu. Orang nak tak tahu, tapi kalau itu ayam merpati, itu telah biasa saja dulu tu. Merpati itu di lapen aja dia pulang. Tapi burung-burung liar jangan dikurung. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Nyuruh tentaranya, kawan, sampai siko sewanya babali awak balik. Bab itu ambulannya sindia disamui sebentar. Awak nanggadang ko biko ndak sadar janang kete dipijak senyo mati samui ko untuk menyuburkan tanah, kata Nabi Sulaiman.
Jadi balik awak melihat Tuanku Raja, yo jangan ditampuh je sampai kalau berdosa. Kok Sulaiman nang kini nyo sindi ada samui oleh tua, hanya sirap nyonya tanah. Awak kepek muncul nyindir Islam. Tapi Sulaiman itu kebetulan dia raja, tapi dia juga nabi. Jadi kok dapat orang menjadi raja kok nabi zendanya. Tak mungkinnya korupsi, tak mungkinnya jahil kau namanya. Tapi nabi itu terakhir sampai Nabi Muhammad, tak ada nabi. Kini orang-orang tak segeh dan menjadi raja. Macam-macam sekali. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bijaksana menanggapi sesuatu. Jangan cepat emosi. Tirulah Nabi Sulaiman. Sudah tua katanya wa ala walidayya. Dan juga untuk kedua orang tuaku ya Allah. Orang tua beliau itu Nabi lama Pak Daud namanya. Lah dijamin lama masuk surga. Alainya doanya baru. Kita tidak ada orang tua kita yang Nabi Pak. Biar hidup, biar meninggal beliau, tetaplah doakan. Kalau apa mengisi kotak infak Tuhan, ya kan? Isian pertama dulu, ya Allah ini untuk saya. Karua celai, ini untuk ibu dan ayah saya. Serupa kini kau Pak, ambo menyampaikan kajian-kajian agama. Kalau saya ikhlas, ini pahalanya sampai kepada ibu dan ayah saya. Kenapa? Karena beliau yang menanam amal jariah dulu menyekolahkan saya ke pesantren. Itu. Jadi orang tua kita jangan dilupakan. Di samping untuk kita minta Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, sambung seperti Nabi Sulaiman. Wa ala walidayya, dan untuk kedua orang tua saya. Wa an a'mala salihan, dan beri saya kesempatan ya Allah untuk beramal saleh. Jangan diminta beri saya kesempatan untuk bisa kaya ya Allah. Kaya itu tidak bisa dicari loh Pak. Kayo bahasanya tidak bisa dicari. Kayo itulah diuntukkan Allah. Kecil orang kayo ku orang kerajo kare. Nyodek kerajo kare mah kayo. Ajane dapat tukang becak wapi pinggangnya mengayu becak ware itu. Keluar urek batinya. Le kayo. Tidak. Jadi kaya itu takdir Allah. Jadi dalam hidup bukan untuk menambah kekayaan yang diminta kepada Allah, tapi mensyukuri yang telah ada. Serupa kami Karajogo Pak akan pensiun. Kalau orang Manggale itu lain pula Pak. Kami harap pensiun. Pensiun tu kalau untuk idui sampai, tapi kalau meniru gaya idui tidak sampai. Ya kan? Amang kau diukur bayang-bayang awak jabatan. Ya kan? Ada pantunnya, le dapat pantunnya. Lain. Aniang sama kalau indah, kalau lain kan. Le dapat pantunnya. Indah. Ada lampau bacuan. Jangan tekan tua juga. Atau genteng rumah tua kasih dalam daerah tabek panjang, sayok sentiang tabang nak tinggi, akhirnya kaki di jari orang. Jadi kalau sayok sentiang randah salah tabang, ya kan? Jangan tinggi di cito-cito tabang tinggi, kalau sayok tu pendek. Itu kata orang tua-tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terakhir apa doa Nabi Sulaiman itu, wa adkhilni bi rahmatik, masukkan saya ke dalam rahmat Engkau ya Allah. Apa Ibu? Walaupun di dunia aku awak kayo, tapi rahmat dicabui Allah. Samo joy tiet berenang dalam air mati kehausan. Ayam bertalu dalam padi mati kelaparan. Kalau rahmatlah dicabui Allah.
Walaupun hidup awak tu biasa-biasa saja, malah tak sampai, ya kan? Sama je berselimut kain sarung, dia lo katih kaki tampak, dia lo ke bawah telinga terbekak, ya kan? Tapi kita dirahmati oleh Allah. Maka yang kita miliki itu merasakan diri kita puas menikmatinya. Jadi dalam hidup ini utamakanlah bersyukur dengan yang telah ada. Jangan membayangkan yang tidak ada. Bisa sengsara ada. Orang mengalih cindu apa? Kaum muslimin. Besok banyak orang makan di kedai lengkau hanya itunya cindu. Tapi hawinya dicampur je durian, dicampur je lamang. Kata dia lagi apa nilai tambah harum. Kaum muslimin lopek ujian. Ia kan tak kajuinya. Periuk cindu ko dulu kan dari apa mah? Dari tanah. Tapi itunya foto pacah atau serak cindu tu. Itu rugi lah. Aduh. Jadi kita harus konsentrasi dengan yang telah ada, jangan membayangkan naninda. Kini minyak goreng langka je bu. Yo, abu sebabwan tu jadi pikiran. Kan ada ransang lah. Ransang tu kan air di bawah dia teh berlubang, alatan dia teh. Kami rasanya tu. Ikan dipanggil padeh ikan. Kaum muslimin daging dipanggil padeh dibuat panggil padeh gajebo diwali kai ka jenam padeh sedagingnya ka campur juga gajebo ada panggil padeh ni kan atau diwan tawang nah do kolesterol daripada kita goreng sepakat lah. Mudah-mudahan Allah kalau kita mensyukuri yang ada, Allah akan memberikan yang terbaik pula kepada kita sebagai Tuhan yang tidak pernah berkekurangan dan beliaulah yang berhak kita sembah. Amin. Banyak maaf. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.